Ini mahasiswa baru ya ini ya. Ya. Jadi ini saya kenalkan, ini ada kak kelas kalian namanya Handi Wicaksono. Dia sekarang di UNSW ambil S3. Dia di Indonesia kerja sebagai dosen di Petra. Terus saya ajak untuk sharing pengalaman dengan adik-adik. Jadi dia akan sharing tentang pemanfaatan teknologi ICT di luar negeri, khususnya di Australia mungkin. Ya, ICT paham ya. Oke, kalau gitu saya kasih waktu untuk saudara Mas ini, Mas Handi, untuk menceritakan pengalaman tentang ICT di luar negeri kepada adik-adik. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ya. Oke. Selamat apa nih? Selamat siang ya semuanya. Ya. Hai. Ya, sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua, teman-teman semua. Sebenarnya saya masih sekitar satu di Sydney, Australia untuk studi lanjut. Jadi masih belum pantas sebenarnya untuk cerita tentang pemanfaatan ICT, tapi karena dipaksa sedikit kapasitas ya, apa boleh buat ya. Oke, ya saya akan cerita tentang beberapa hal. Saya akan kombinasi dengan sedikit PowerPoint. Jadi ini ada, saya kira bisa tampilkan PowerPoint ya Pak Istas. Bisa saya tolong diklik di kirinya Handi itu ada screen share. Yap. Ya. Ya, diklik screen share terus Andi alt tab, dipilih PowerPoint-nya yang nyala jadi dia akan merekam layar yang ada di. Oke. Bentar, kok hitam. Tolong dipilihkan di layarnya hitam, bentar. Ya, sip, kelihatan. Ya. Oke, sip. Oke, pemanfaat. Oke, sip, kelihatan. Oke. Masuk ya? Oke, sudah kelihatan masuk. Oke. Ya, mungkin sekilas, mungkin saya ini Handi Wicaksono, saya dari S1 dan S2 di Elektro, Sistem Pengaturan. Saat ini sedang S3 di Computer Science and Engineering di UNSW, Sydney, Australia. Saya kerja sebagai dosen di Elektro mulai 2003. Jadi waktu itu lulus S1 langsung masuk dosen sampai sekarang. Nah, sebenarnya saya ingin cerita tentang pemanfaatan ICT mungkin bukan di luar negeri ya, tetapi bagaimana ICT itu menolong kita atau menolong Anda sebagai mahasiswa. Jadi ICT komputer nggak hanya untuk main game atau lihat internet dengan berbagai macam isinya, tetapi bagaimana memanfaatkan ICT untuk benar-benar bisa mengefektifkan bagaimana Anda belajar sebagai mahasiswa. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama yaitu bagaimana Anda mengikuti perkuliahan, gitu ya. Biasanya kalau di kampus-kampus yang sudah pakai IT selalu ada learning system. Misalkan kalau di Petra kita menggunakan yang namanya Moodle. Maaf, apakah bisa lihat? Sorry. Ya, jadi ini kalau di Petra kita menggunakan yang namanya Moodle. Saya pikir di ITS dan di kampus-kampus yang baik, saya pikir sudah menggunakan ini. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi dengan ini kita bisa memanfaatkan. Oke, maaf, tunggu sebentar. Ya, seperti ini misalkan. Oke, sabar. Oke. Ya, ini adalah contoh, saya pikir kita semua mata kuliah
bahan-bahan, kemudian forum diskusi diletakkan di web, sehingga Anda bisa mengambil apapun itu, bisa ambil bahan dari dosen, bisa diskusi bahkan ya dengan yang namanya Learning Management System atau LMS. Mana salah satu jenis LMS ialah Moodle. Jadi ini sangat enak karena di sini Anda bisa tanpa harus fotokopi, Anda bisa langsung ambil ya sesuai kebutuhan dan itu Anda bisa pakai. Nah, kemudian yang sekarang sedang jadi tren di dunia pendidikan itu ialah yang disebut dengan bagian yang kedua yang saya sampaikan, yaitu maaf, bagian yang kedua ialah yang disebut dengan MOOCS, yaitu Massive Open Online Course. Oke, nah di sini Anda bisa mengikuti kuliah gratis, jadi bukan hanya materi secara apa namanya bahan, tetapi Anda dapat videonya, Anda dapat latihan-latihannya, Anda dapat ikut kuisnya bahkan, dan kalau Anda mengerjakan dengan baik, Anda akan dapat nilai, bahkan ada yang memberikan sertifikat. Dan ini sangat bermanfaat. Seperti saya saat ini karena saya mengambil bidang Computer Science and Engineering, padahal background saya elektro, mau tidak mau saya harus belajar lagi dari dasar gitu ya. Nah, saya mengikuti salah satu kursus atau kuliah ya yang namanya Machine Learning itu di Coursera misalkan ya. Ini Coursera ini salah satu uh, kuliah online yang masif ya, artinya untuk seluruh dunia gratis gitu ya. Saya mengikuti kuliah machine learning di sini untuk persiapan supaya saya bisa mengikuti materi dan nantinya bisa meneliti di bidang computer science. Saat ini ada banyak platformnya, misalkan ada Coursera, ada edX, ada Udacity. Anda kalau search ini di Google, maka akan langsung masuk. Anda bisa ikut kuliah elektro, Anda bisa ikut kuliah tentang robot, computer science, dan bermacam-macam. Jadi sangat baik. Jadi saya sarankan kalau masih punya waktu banyak gitu ya, bisa dicoba mengikuti satu atau beberapa kuliah dari Massive Open Online Course. Ini sangat membantu. Dan ini materinya boleh dibilang kelas dunia. Oke, ini yang pertama ICT yang kita pakai untuk ikut perkuliahan. Jadi sangat menarik. Kemudian yang kedua ialah Anda menggunakan ICT untuk menemukan referensi gitu ya. Referensi kita tahu di sini ialah kita biasanya pakai buku teks, tetapi nanti semakin Anda naik tingkat, jadi sudah mahasiswa mungkin tahun ketiga, tahun keempat, Anda sudah mulai membuat proposal, Anda buat memikirkan tentang tugas akhir, maka Anda akan berpindah dari buku teks, Anda akan pindah ke jurnal paper, yaitu tulisan asli dari para peneliti atau conference proceeding. Ini adalah hasil penelitian yang langsung dipublikasikan secara ilmiah di forum-forum ilmiah. Nah, untuk mencari jurnal paper dan conference proceeding ini, Anda pasti akan hunting, ya, paper-paper bermutu, gitu ya. Nah, ini ada sumber-sumber gratis. Sekarang ini yang paling bagus dan sangat komprehensif karena dia bisa mencari dengan luar biasa lengkap itu di Google Scholar. Jadi Anda Google tidak hanya www.google.com untuk searching, tetapi Anda bisa mencoba scholar.google.com. Ini ialah sumber di mana Anda bisa dapatkan berbagai jurnal ilmiah, hal-hal yang berbau keilmuan itu ada di sini. Ada juga situs yang namanya CiteSeer, tetapi ini biasanya sudah tercakup di dalam Google Scholar atau Anda bisa cari melalui Google Scholar, tetapi juga CiteSeer sebelum Google Scholar populer ini cukup banyak memberikan sumber-sumber gratis. Atau kalau Anda tahu nama pengarang, peneliti, dosen yang menulis tulisan tersebut, kadang-kadang mereka memberikan tulisan itu secara gratis. Jadi Anda bisa mengunjungi web pribadi peneliti atau dosen tersebut, gitu ya. Nanti Anda bisa dapatkan tulisannya secara gratis. Nah, kemudian ada sumber yang berbayar. Beberapa jurnal yang sangat terkenal itu tidak memberikan
semua isinya gratis ya, jadi harus membayar. Salah satu kelebihan waktu Anda kuliah di luar negeri, misalkan seperti di tempat saya, itu biasanya perpustakaan itu melanggankan hampir semua jurnal top ya di bidang yang memang ada di situ. Jadi saya hanya berbekal login, saya punya username dan password, saya bisa download e-book, e-jurnal dari kos, dari rumah, ya. Jadi sangat sangat nyaman dan itu sangat up to date karena bahan yang terbaru kita bisa langsung tarik dari internet. Nah, di ITS saya pikir ada beberapa alternatif yang bisa dipakai juga, sekalipun mungkin agak terbatas, tapi Anda bisa pakai. Jadi Anda bisa datang ke perpustakaan, Anda bisa tanya, bisa cek apa yang ada di sana. Jadi ini bagian kedua, yaitu bagaimana menemukan referensi di internet ya, di internet. Oke, bagian yang ketiga, setelah Anda ikut kuliah, Anda ketemu referensinya, tentunya Anda perlu mulai mengerjakan tugas atau mulai berkolaborasi dengan rekan satu kelompok. Kolaborasinya mulai dari yang yang sederhana, pakai Messenger atau pakai BBM, Facebook Messenger, Line, Kakao dan seterusnya. Atau Anda ingin kolaborasi melalui voice call, video call dengan Skype, Google Hangout seperti yang kita lakukan sekarang. Ini sangat membantu. Jadi pengalaman sedikit, dulu pernah saya dan beberapa teman menyiapkan sebuah konferensi ilmiah. Waktu itu ada yang di Indonesia, ada yang di Jerman, ada yang di Jepang. Tetapi karena kita bisa kerjasama, bisa rapat jarak jauh melalui Skype waktu itu, maka kita bisa rapat rutin mingguan untuk persiapan suatu pertemuan ilmiah. Jadi ini sangat membantu teknologi sekarang. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan virtual drive atau Dropbox. Misalkan contohnya, ini kalau Anda memiliki bahan-bahan yang sangat besar, yang nggak cukup dikirim via email misalkan, tetapi Anda, teman Anda yang lain perlu untuk segera mengambil bahan tersebut. Anda bisa menggunakan misalkan Dropbox, Anda letakkan di Dropbox, teman Anda di tempat lain, bahkan di kota lain, misalkan dia sedang ada keperluan atau dia sakit dan lain sebagainya, masih bisa akses karena Anda letakkan di Dropbox. Atau menggunakan virtual document, jadi Google Docs, jadi Anda bisa langsung menuliskan dokumen di sana. Teman Anda yang lain bisa seperti mengupdate, memberikan perbaruan, dan hasil yang terbaru tetap ada tersimpan di secara virtual. Jadi cara kolaborasi sekarang sangat banyak. Kalau dulu mungkin Anda harus ke tempat kos teman, ada basecamp-nya gitu ya. Tapi sekarang waktu Anda sudah ada internet, maka Anda bisa berkumpul di mana saja, gitu ya. Tidak harus dalam satu lokasi fisik. Ini sangat efektif ya kalau kita bisa pakai. Kemudian setelah Anda berkolaborasi, yang tidak kalah penting ialah berbagi pada dunia atau Anda share apa yang Anda dapatkan. Jadi Anda sangat baik, misalkan Anda menuliskan hasil belajar Anda, atau Anda ada penemuan baru atau pemahaman baru tentang sesuatu, baik sekali untuk Anda tuliskan melalui blog, gitu ya. Misalkan yang saya pakai, sering kali saya pakai itu www.wordpress.com atau blogspot.com, ini dari Google ya. Ini sangat banyak sangat banyak manfaatnya, karena waktu Anda menulis, pada waktu itu Anda mempertajam pemahaman Anda sendiri. Jadi Anda nggak mungkin menuliskan sesuatu yang istilahnya ngawur atau Anda tidak benar-benar tahu, tapi Anda akan berpikir sebelum menulis. Kemudian waktu menulis akan ada banyak komentar, mulai yang positif, negatif, tetapi pengalaman saya, komentar-komentar itu justru memperdalam pemahaman saya. Bahkan pada akhirnya karena saya seorang dosen, saya kadang memberi training baik untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk perusahaan. Saya kadang-kadang dapat customer atau dapat orang yang membeli training saya itu melalui blog, gitu ya. Jadi ini media yang sangat baik untuk belajar, berbagi, dan akhirnya menghasilkan uang sebenarnya itu pada akhirnya. Ya, tapi bukan tujuan utama. Kemudian juga Anda bisa mengupload video hasil penelitian percobaan melalui YouTube. Ini mulai banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama di luar negeri. Jadi mereka mengupload videonya, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa baik, karena orang akan appreciate, orang akan sebagian besar orang akan biasanya
memberikan penghargaan untuk Anda. Jadi ini sangat-sangat membantu kita. Jadi semua feedback positif dan negatif akan membantu Anda berkembang, gitu ya, membantu Anda berkembang sebagai mahasiswa. Oke, kemudian bagian terakhir yang saya sampaikan, kalau di antara Anda ada yang misalkan punya tablet gitu ya, jadi misalkan beberapa sudah bisa beli tablet atau orang tuanya terlalu banyak uang sehingga diberikan tablet misalkan ya. Ini Anda bisa pakai ya, mulai mengatur jadwal kuliah. Ini aplikasi, kebetulan saya pakai iPad. Ini aplikasi-aplikasi dari iPad, mungkin ada di Android juga. Ini ada kalender, timetable untuk mengatur jadwal kuliah. Merekam kuliah, ini terkadang terasa tidak penting ya, tetapi waktu saya kuliah di sini karena berbahasa Inggris, tentunya ada yang miss ya, ada pemahaman yang kurang lengkap atau saat konsultasi dengan profesor, maka saya sangat perlu merekam apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi ini merekam kuliah. Kemudian mencatat saat kuliah kalau diperlukan, mungkin dengan juga ada Galaxy Note sekarang yang sangat bagus untuk mencatat. Kemudian terakhir yang menurut saya sangat powerful ialah untuk membaca jurnal paper, e-book, dan lain sebagainya. Ini nama-nama aplikasi di iPad yang saya pakai. Ini sangat powerful karena biasanya e-book sangat buku teks itu sangat tebal gitu ya. Jadi kita membawa ke sana sini juga sulit. Kita mau baca sambil santai di kamar tidur, kita sambil di kafe misalkan gitu ya, itu susah gitu ya. Nah ini sangat baik, bisa membaca, bisa menandai. Kemudian kita bisa simpan juga di Dropbox yang tadi saya jelaskan, sehingga Anda jika Anda tidak mau, tidak cukup istilahnya tidak ada filenya, Anda bisa ambil download dari Dropbox yang tadi sudah Anda buat. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang sangat baik untuk menolong Anda bisa belajar dengan lebih bagus lagi, karena sekarang ini internet dan komputer sudah sangat maju gitu ya. Oke, terakhir yang saya ingin sampaikan, ya, kemarin Pak Istas pesan bahwa kebanyakan dari Anda ialah mahasiswa baru ya, semester 1, dan apa yang buat Anda seharusnya ya, semua ya, apa yang buat Anda seharusnya bangga untuk kuliah di Elektro ITS gitu ya. Yang pertama yang saya catat, kita mahasiswa Indonesia, kalau Anda mau berusaha dan sungguh-sungguh mengerjakan bagian Anda, maka Anda sebenarnya bisa setara dengan mahasiswa lain di kampus-kampus di seluruh dunia. Jadi skala kita bukan lagi nasional, tapi kita bisa masuk ke dunia internasional, gitu ya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa kita bisa ke sana. Buktinya sangat banyak dari kita yang dapat beasiswa, yang mungkin juga Pak Istas dan mungkin profesor-profesor di ITS sangat banyak. Jadi kita punya kapasitas sana. Harus kita sadari ya. Jangan jago kandang, jangan minder gitu ya. Tapi Anda harus sungguh-sungguh punya kepercayaan diri untuk bisa maju ke depan. Kemudian bahasa Inggris itu sangat-sangat penting. Jadi mulai sekarang kalau Anda merasa bahasa Inggrisnya belum bagus, lakukan sesuatu gitu ya. Jadi Anda baca buku, Anda ikut kursus, Anda ikut English Day, bikin English Day dengan teman di lab, dengan teman himpunan dan lain sebagainya. Sangat bagus gitu ya. Itu akan membedakan Anda waktu lulus. Anda akan direkrut oleh perusahaan nasional, internasional, atau perusahaan lokal. Itu akan sangat membedakan Anda. Anda mau jadi peneliti lokal, nasional, atau internasional. Jadi bahasa Inggris sangat penting. Itu mungkin kedua yang terpenting setelah kemampuan Anda di bidang elektro. Kemudian manfaatkan internet dengan baik. Jadi sekarang mulai tahun lalu itu banyak sekali yang tadi saya sampaikan masif open online course. Jadi Anda bisa ikut kuliah di Harvard, kuliah di MIT, kuliah di Stanford. Itu kampus yang di zaman dulu tidak mungkin kita tahu dosennya mengajar seperti apa. Jadi sekarang karena dosennya membuka diri, tugasnya dikasih, programnya dikasih, Anda bisa lihat secara langsung, bisa download, maka manfaatkan itu, ikut kuliah. Jadi kalau Anda bisa setara, bisa mengikuti, maka Anda setara dengan mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus top tersebut. Jadi ikutilah kuliah itu. Kemudian kunci berikutnya sebagai mahasiswa, itu Anda harus punya rasa ingin tahu, harus punya kesenangan, harus punya gairah gitu ya. Misalkan Anda senang dengan robot, apa yang membuat
Anda ingin belajar robot atau aspek tertentu dari robot sampai Anda nggak bisa tidur atau Anda ingin sekali belajar gitu ya. Jadi menurut saya itu kuncinya. Apapun Anda punya gairah di situ, keingintahuan, rasa senang yang luar biasa itu akan membantu Anda menjadi sukses. Tapi kalau Anda ya sekedarnya aja pokoknya lulus, maka Anda akan kehilangan inti dari apa artinya seorang belajar, seorang pelajar gitu ya. Jadi itu yang berikutnya. Kemudian jangan takut untuk mengikuti kompetisi. Jadi mulai sekarang atau setahun lagi silahkan mulai berlomba, berkompetisi dengan mahasiswa, mulai lokal, nasional, kalau mungkin ke internasional. Jadi itu sangat baik untuk mempersiapkan Anda di masa yang mendatang. Jangan hanya puas dengan kuliah biasa, tetapi cari pengalaman di luar. Kompetisi, lomba, itu sangat baik untuk mengasah kemampuan Anda, membuat Anda berani berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Kemudian yang terakhir, sangat baik untuk bergabung dengan teman-teman yang punya hobi. Hobi di sini hobi yang apa ya, yang berbau ilmiah. Misalkan Anda suka robot, Anda suka dengan masalah lingkungan, energi terbarui, Anda suka dengan program komputer, maka temukanlah teman-teman yang punya minat yang sama. Itu akan mengembangkan Anda dengan sangat cepat. Ya, jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan ke Anda. Ya, semoga Anda terus berkembang dari semester 1, 2 sampai terakhir menjadi seorang mahasiswa elektro ITS yang sungguh-sungguh nantinya berkelas dunia, gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Istas. Ya, terima kasih Pak Handi. Ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kalian tanya. Tapi waktu sebelum tanya kasih tahu namanya, terus SMA-nya dulu di mana. Ya, silakan. Ya, silakan. Oh ya, nama saya Lani dari SMA Negeri 5. Ini saya Surabaya, Kediri. Iya, Surabaya. Ini saya tertarik tadi Mas Handi menjelaskan tentang Massive Open Online Course itu tadi. Terus itu yang kita butuhkan buat ikut di dalam kursusnya, misalkan kuliahnya mahasiswa di MIT itu kayak gimana gitu, Mas? Terima kasih. Oh ya, oke. Ya, mungkin saya tunjukkan sedikit ya. Ini ada kebetulan saya buka, akan saya tunjukkan sedikit. Oke, ya. Jadi terima kasih Lani pertanyaannya. Jadi yang Anda butuhkan hanya satu, alamat email. Ya, alamat email. Jadi begitu Anda punya alamat email, Anda bisa masuk, bisa daftar, dan pada waktu itu juga Anda bisa bergabung dengan kuliahnya, dengan kelas yang sedang berjalan. Nah, jadi karena saat ini besok Januari itu ada banyak kelas yang buka. Jadi kalau Anda ikut kelas yang buka, maka Anda akan diberikan materi per minggu, tugas per minggu, kemudian setiap 2 minggu itu ada semacam tes kecil. Nah, pada waktu itu Anda bisa mengerjakan, Anda bisa submit tugas Anda nanti pada akhir kuliah, biasanya 8 minggu sampai 10 minggu, kalau nilai Anda memenuhi syarat, Anda akan dapat semacam sertifikat. Nah, itu membuktikan bahwa Anda sebenarnya bisa mengikuti dengan taraf yang sama dengan yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh dunia. Jadi syaratnya hanya satu, Anda punya alamat email, daftar, kemudian langsung bisa join kuliahnya. Ya, mungkin itu aja. Ya, silakan pertanyaan berikutnya, nama sama asal sekolah, angkatannya juga. Silakan. Tadi malah silakan tadi. Yang tanya lagi siapa? Lu sudah nggak ada nanya? Oh, sayang sekali nih, pembicaranya mahal loh ini. Lagi? Ya, silakan lagi. Mas mau tanya ini ke Australianya dapat beasiswa gitu ya? Oh, ke Australianya sih ini sih beasiswa yang cukup mudah. Saya karena dosen ya, saya berangkat dengan beasiswa dikti.
Jadi kalau teman-teman mau sekolah ke luar negeri, dia memang harus jadi dosen. Artinya itu sangat, karena sekarang pemerintah sedang banyak sekali anggaran untuk dosen. Kita bisa kuliah di seluruh dunia, di Amerika, di Rusia, di manapun, asalkan Anda diterima ya, itu Anda bisa berangkat. Ya, yang ya. Yang mau saya tanya itu Mas, kalau misalkan interview di mau apply beasiswa itu kan yang susahnya itu biasanya di interviewnya. Nah, tahap interviewnya itu gimana biar kita bisa melewati tahap itu gitu loh Mas, biar bisa dapat beasiswa gitu. Ya, maaf, mungkin kalau saya karena di meeting kemarin itu biasanya yang ditanyakan paling banyak, saya pernah ikut beberapa kali, yaitu di Jepang, tapi belum berhasil, yang di ini baru masuk. Saya pikir yang paling penting ialah mengapa Anda memilih negara itu untuk studi. Misalkan Anda belajar tentang energi terbarukan, mengapa Anda memilih Jepang, Prancis, Australia sebagai tempat untuk belajar energi terbarukan. Jadi keunikan apa yang membuat Anda itu akan sangat selling point yang sangat tinggi. Kemudian kalau Anda studi S3, maka biasanya topik proposal ya. Jadi proposal Anda meneliti apa, kecocokan dengan dosen itu juga sangat penting. Jadi apakah memang Anda dan dosen Anda sudah komunikasi, kemudian profesor Anda sudah oke, Anda proposalnya sudah cukup mantap gitu ya, jadi bagus. Nah itu juga selling point yang tinggi. Ya, saya pikir itu sih. Ya. Ya, ada lagi? Tanya loh, tanya. Ya, silakan. Nama? Nama saya Febri. Nggak usah, asal sekolah. Nama saya dari Kerjo, tepatnya yang ada di Rembung, tempat kecamatannya. Angkatannya? Angkatan tahun 2013. Ya, sebenarnya Mas, gimana Mas rasanya bedanya kuliah di sana sekarang sama pas dulu di Indonesia Mas? Perbedaannya apa Mas yang paling tinggi? Mengenai materinya atau sekarang apa dari Mas itu bisa untuk setara lah dengan mahasiswa yang paling cerdas di sana? Terima kasih Mas. Ya, oke. Nah ini sebenarnya ya begini, ini karena saya baru datang sebulan, jadi banyak ya, jadi masih sangat awal. Kemudian sebenarnya saya belum pernah ikut kuliah, gitu, karena masih baru datang. Ya, tapi begini, saya pikir yang membedakan yang pertama ialah fasilitasnya ya. Fasilitasnya begini, waktu Anda menjadi mahasiswa, kalau di luar negeri maka Anda dapat akses ke tadi yang saya sampaikan, dan e-book yang sangat bagus dan itu sangat mahal. Biasanya kalau kampus-kampus di bisa. Jadi waktu kita di luar, yang paling penting ialah Halo Andi, dengar nggak? Halo, halo. Halo? halo, Ya, silakan lanjut. halo. Putus. Ya. Masih putus. Masih putus. Oh, putus ya. Oke. Kayaknya cukup ya Pak ya.
Iya, saya matikan. Up. Nah,